Tapi Bang, Apa? aku kan nonton Calon Sarjana, aku teredukasi. Nah, itu yang gue kesel tuh. Iya. Hah? Kenapa lu kesel karena gue teredukasi? Itu komen-komen yang gue dapet pas gue nanyain itu. Aku kan gak gitu bisa bahasa Inggris. Jadi kata loncadana aku terbantu. Oh, aku bisa jadi sarjana. Ya. Welcome to Cameo Project. Sekarang langsung pencet tombol subscribe ya. Jangan lupa pencet tombol lonceng biar dapat notifikasi. Acapus. Iya, jadi kalau misalnya kalian bilang kita lagi membenci calon sarjana, enggak, kita lagi mempertanyakan ke publik nih. Iya, Bagaimana publik menilainya? Tapi menurut gua terlepas dari itu, siapapun yang jadi pengisi suara di video calon sarjana, itu apa hati nurani Anda tidak terganggu? Mas tahu nggak? Mas tuh mencuri. Coba tolong mulut saya di zoom. Mas mencuri. Bayaran yang dikasih ke Mas itu uang curian. Nanti waktu Mas meninggal itu katanya, kan saya nggak ada agamanya nih, malaikat akan bertanya, siapa Tuhanmu? Begitu Mas ngomong, tuh malaikat, saya bukan malaikat. Dan itu pasti Anda juga pasti kalau ngomong kan jadi dibeda-bedain kan sekarang kan kalau ngomong. Biar nggak ketahuan. Biar nggak ketahuan kan. Saya. Sekarang gini, nih berandai-andai aja. Bagaimana kalau sebenarnya dia tidak tahu kalau ini adalah materi orang? Mungkin nggak? Ya itu, Ya, itu selalu ada kemungkinan. dapurnya ya, Kita kemungkinan nggak itu pasti tahu. ada. Dapurnya kan jangan-jangan dia cuma disuruh orang atau kita kan sekarang dapurnya kan nggak transparan ke kita, nggak ngasih tahu gimana Dia prosesnya. orang itu siapa aja kita Nggak tahu. Kalau gue ngeliatnya gini, sebenarnya kenapa ini terus ada karena ada uang di dalamnya. Kalau menurut Iya, Dan kalau ada menurut gua sebenarnya selain kenapa ada keuntungan, karena masyarakat kita terutama di Indonesia itu tidak sadar betapa pentingnya hal-hal. Masyarakat Amerika kesadarannya sama intellectual property Gede gila sih. banget, makanya. Sampai hal-hal yang seperti itu yang sebenarnya masih abu-abu itu jadi perdebatan. Iya. Jadi sebenarnya core-nya di sini adalah kepedulian masyarakat kita sama intellectual property itu yang jadi akar permasalahannya sih. menurut Betul. gua sih. Sebenarnya gini, nggak ada masalah kalau misalkan dia mau mengambil ide atau mengambil Ya. apapun itu punya orang lain yang sudah dipublish misalkan. Kalau misalkan itu terjadi, sebetulnya harusnya ada keuntungan yang dibagi kepada orang yang diambil. Nah. Sebenarnya problemnya kan di situ. Kalau Etikanya misalkan- sih harusnya gitu. Sebenarnya by law harus begitu. By law ya. Bukan kita nggak ngomongin etika nih. Jadi kita kesampingan dulu etika, karena etika kan dan moral tuh susah banget. Iya, iya, Karena iya. intangible kan, nggak Iya, bisa iya, diukur. iya. Nah misalkan bisa diukur, berarti kan sebenarnya harus ada keuntungan yang didapatkan yang dibagi ke orang yang memang dia Terbukti dia Iya. dari situ. sebenarnya. Nah tapi ada channel-channel yang memang secara official itu merupakan dia pemilik dari dia membeli license mungkin ya, atau bahkan Bukan cabang cabang. kali ya, cabang Iya, iya. dari luar negeri. Watch Mojo. Ya seperti Watch Mojo Indonesia. Sama yang sisi terang yang bright side. Bright side, sisi Yang kayak terang. channel Kristen. Ya saya hampir menduga ini channel cameo gitu. Nah itu kan, jadi kan mereka kan punya afiliasi memang ke sana gitu loh. Nah itu menurut gue sih sah, ya jelas karena keuntungannya pasti dibagi ke sana. Dan itu yang mau gue omongin juga ya, di aturan YouTube kan kita nggak bisa tahu orang itu kena copyrightnya kayak gimana gitu kalau kita nggak ngecek gitu. Di deskripsi itu yang ketahuan aja, dan kita belum tahu di balik itu mungkin kena visual, kena apa segala macem, kita nggak bisa tahu gitu. Dan di balik itu pun kita juga nggak bisa tahu apakah jangan-jangan channel ini membeli license, Oke, apa iya. jangan, jadi kita nggak bisa tahu dapur orang gitu. Nah makanya dari sini kan kasus yang terjadi kan ketika memang ada YouTuber yang memang nggak terlalu gede-gede amat di luar sana, di itu baru besar kan. Jadi kayak poin yang bisa ditarik gitu, kayak kesalahannya di mana nih gitu. Iya. Kalau misalnya mereka pakai alasan gitu, lah itu bang Watch Mojo juga, Watch Mojo boleh tuh kayak gitu kan. Iya. Ya lu kan nggak tahu deal di balik itu apa gitu loh. Iya, iya, Ya kayak lu nggak tahu jangan-jangan mereka udah bayar license itu lu bilang, atau mereka ternyata udah izin, atau bahkan mereka dibayar sama perusahaan untuk bikin yang kayak gitu. Dan Tapi Betul. kalau dari namanya sendiri udah Watch Mojo Indonesia sih, apalagi dia pakai konten Watch Mojo dari sana sih, kemungkinan officialnya lebih besar ya. Karena kalau enggak kan suicide banget, bunuh diri banget. Kalau gue lihat dari yang sisi terang ini ya, Sisi jadi terang. gua lihat kan di websitenya dia ada tulisan memang mereka part of Bright Side. Ada Bright Side segala macam. Iya. Jadi memang secara official. Nah, berarti kan sebenarnya pertanyaan adalah di luar mereka yang udah official, tapi yang tidak official ini nih, Ya. ada tindakan dari YouTube nggak sih sebenarnya? nah Kalau kalau itu gimana sih yang- cara mereka menangani ini gitu? yang dari gue pelajari, YouTube itu nggak bisa semena-mena kayak gitu, ada prosesnya. Dan YouTube hanya menyediakan yang namanya Delik aduan. waduh, Gak even delik aduan sebenarnya kayaknya. Delik aduan ya? Iya. Jadi kayak semacam sistem yang konten ID itu loh, untuk nge-matchin yang kita sering, mungkin YouTuber lama suka sering kena tuh kan, yang dulu kita suka pakai lagu orang segala macam, itu oke di-matchin gitu. Dan dari Iya. situ kan YouTube akan ngasih tahu yang
punya konten, bro. Oke. Konten lu diambil sama ini nih untuk lagu lu diambil buat lagu video mereka nih. Mau lu apain? Nah, si pembuat Oke. yang punya original ini akan pilihan kayak gua ilangin, gua monetisasi ke gua bikin mute dan lain-lain. Ada banyak pilihannya lah itu. Iya. Nah, tapi itu yang ketahuan sistem. Ya. Nah, YouTube tuh nggak bisa ngawasin secara real juga karena yang diupload ke YouTube itu ribuan video dalam 1 detik bahkan sekarang udah sampai banyak banget dan susah untuk mengkontrol itu, makanya YouTube bikin sistem gitu kan. Nah, itu yang memang agak semacam ngebeteinnya gitu. Tapi memang susah juga untuk bikin YouTube ngawasin semuanya gitu dalam artian real human ya gitu. Iya. Tapi YouTube udah berusaha untuk bikin yang namanya Content ID system. Dan gini kan, kayak tadi kan kita lihat yang tadi kan si Calon Sarjana itu audionya baru gitu kan. Visualnya pun juga agak baru, ada beberapa yang dimodif dikit tapi nggak yang kelihatan dimodif banget gitu. Thumbnailnya dikasih dimodif dikit sama dia, tapi kita sebagai manusia tuh tahu gitu kayak anjir ini niru banget gitu. Tapi kan mesin tidak punya judgement yang kayak kita gitu. Betul. Nggak ada yang kayak gitu. Tapi bang, buat YouTube-nya sendiri juga tidak ada kerugiannya buat mereka karena kan semakin banyak YouTube channel yang memang walaupun itu terindikasi plagiarism, mereka tetap generate money. Oke, gue ngerti. Jadi mungkin buat YouTube kan entah siapa yang dicolong siapa yang ditiru siapa, Iya. siapa yang diambil siapa. Sebenarnya kan kalau dari sisi YouTube kan, I don't give a shit as long as anybody make a video in my platform. Betul. Karena at the end of the day, duitnya itu datang ke dia. Nah, tapi menurut gua ya memang susah sih. YouTube-nya juga harus melakukan sesuatu sama ini karena ujung-ujungnya kalau YouTube tidak melakukan tindakan yang tegas, ini nggak bakal didengar YouTube sih, statement gua. Tapi kalau YouTube tidak melakukan tindakan yang tegas dengan apa yang terjadi di platformnya dia, Saya bikin 25 channel ya. Saya ready hari ya, ini langsung. lo bisa bikin kayak gitu. Lo akan bikin. Terus? Tapi akan ada beberapa konten kreator atau bahkan ada orang yang melihat opportunity ini, kesempatan ini untuk membuat platform lain yang melakukan hal ini lebih ketat dan nanti mungkin akan ada Lebih tegas dan itu bisa menjadi opsi alternatif platform buat konten kreator yang sangat peduli dengan permasalahan intellectual property dan lain-lain. Mungkin ini kenapa kita kan off the record tadi kan cerita mengenai ada semacam penelitian yang dilakukan bahwa di Asia atau di mana yang lo bilang tadi, Asia Tenggara, orang menengah ke atas ternyata sudah mulai tidak nonton YouTube kan. Ya. Mereka sudah mulai nonton di Netflix, yang mana Bayar untuk nonton. bayar untuk nonton. Alasannya apa? Mereka nonton ke Netflix karena konten-kontennya itu lebih bagus memang, jadi cuma bisa didapatkan di Netflix. Di recap ya karena mereka sudah tidak menemukan quality yang mereka harapkan di YouTube. Oke, gitu. ya Jadi berarti YouTube itu emang di Asia Tenggara ya ini ya itu emang banyak yang emang ya mereka lebih menemukan konten yang mereka mau itu di Netflix gitu. Tontonan mereka ternyata ada di Netflix. apakah di YouTube tidak menemukan konten-konten seperti itu? YouTube bikin premium. Iya. Kan kalau nggak salah YouTube ada YouTube YouTube Premium, ada YouTube Premium. Dan kayaknya sih kalau pertanyaan lo apakah di YouTube tidak menemukan konten-konten seperti Netflix gitu? Iya, karena kan akhirnya orang-orang perginya ke Netflix. Ya iyalah jelas lah di YouTube susah sekarang nyari konten-konten kayak Netflix. Oke, berarti Netflix generate kontennya yang high quality konten ya. Yang high quality konten emang lebih fast daripada YouTube. memang sih audiensnya berbeda berarti. Iya. Audiensnya berbeda. Memang betul. chunk-nya untuk YouTube ini adalah orang yang memang mau nonton yang free. Betul. Ya sekarang gua tanya lu aja deh sebagai orang yang menengah ke atas di Indonesia nih. 6 tahun lalu lu nonton YouTube per hari berapa jam? 6 tahun lalu. Susah ya pertanyaannya. Coba ingat. Mohon maaf nih. Kayak Ya paling sejam lah gue sejam. spend. Kalau sekarang Setengah jam kurang. setengah jam kurang kan. Jadi makin turun emang kalau misalnya nggak tahu kenapa ya mungkin ya karena masalah konten gitu kan konten. Iya, Gue banyak nonton Netflix sih memang. Memang gitu. Lu juga. Ya jelas, sekarang gua nggak nonton YouTube apa-apa, gua Netflix gua. Ya karena emang ya kecuali yang ada gua atau yang teman-teman ya gua sendiri. kayak teman-teman kita nonton. sendiri. Tapi that's it kan udah gitu. Iya, Karena iya, kita iya. tidak bisa menemukan konten yang kita harapkan itu ada di YouTube. Dan lo tau gak kenapa kita akhirnya secara psikologi melakukan itu? Karena toh YouTube sendiri dia tidak melakukan quality filter Quality control, ya. quality control yang sebenarnya kalau gue yakin ya YouTube sadar kalau dia bikin quality control pasti masanya jadi nggak banyak. Iya. Ya betul. Secara Itu bisnis, juga Ya lo ngerti ditambah- nggak maksud gue? Ditambah infrastrukturnya juga pasti tambah besar ininya, budgetnya. Jadi sebenarnya gue tahu kok kenapa. Gue kadang nih di home kita
itu kan ada video-video rekomendasi. Iya. Basically sama-sama aja kok. Misalnya contoh, ada channel ini bahas 7 tempat paling serem. Channel ini bahas 7 tempat paling serem. Intinya sama, dengan gaya yang berbeda, dan gue yakin itu yang bikin orang bosan lama-lama nonton. Dan gue rasa akhirnya jadi cabut ke Netflix. Berarti kita kesimpulannya adalah worst come terus. Misalkan ini bicara soal YouTube ya, YouTube secara perusahaan, secara platform, berarti kemungkinan terburuk yang terjadi kalau ini dibiarkan, berarti orang-orang akan jenuh dan akan bisa meninggalkan YouTube. Iya. Ya dong, sebenarnya itu sebagai penonton tidak ada kan gini, karena konten kreator yang misalnya kayak gua sama Coki sama lu gitu yang emang bikin dan kita misalnya tiba kan kebetulan kita belum ada yang maling gini ya. Kita tidak akan ada yang maling, orang berbahaya. Kontennya berbahaya, jadi tidak mungkin maling gitu. Orang-orang yang bikin konten karena kontennya sering ditiru malas kan. Loh, gua tidak bisa ini nih. Misalnya gua udah bikin bagus-bagus, budget segini segala macam, ditiru dengan budget yang lebih murah, viewernya lebih banyak. Ya wajar dong untuk iri, nah akhirnya mereka cabut. Nah, sedangkan kita yang tadinya menikmati mereka yang bikin high quality konten segala macam, tidak dapat konten high quality itu. Betul. Carinya ke Netflix. Jadinya ya itu yang akan terjadi kalau misalnya ya tadi gue bilang masyarakat Indonesia tidak mau speak up masalah yang Gue boleh ini nggak? Gue jadi punya point of view baru nih. Menurut gue inti dari apa yang kita ucapkan ini, apa yang kita bahas di sini adalah segala sesuatu setelah tidak eksklusif pasti jadi alay, Pak. YouTube tuh bagus dulu waktu masih eksklusif. Sebelum orang alay masuk ke sini. Makanya kan kalau misalnya ada tempat nongkrong asik nih. Terus kita kan lama-lama tersebar, lama-lama ada yang bawa matahari datang. Maksud gua. Tapi secara bisnis kan kalau menguntungkan ya kita yang harus mengalah kan sebagai konsumer yang wah kayaknya gue nggak asik nongkrong di sini bawa matahari gitu. Misalnya contoh di tempat-tempat seperti yang tadinya asik gitu di kafe-kafe gitu kan ya akhirnya kita yang ini. Ya nggak mengalah kali lu. Ya males lah gila. Lebih karena malas bukan karena mengalah. Nongkrong bawa matahari dan asem serta tempe dibejek di ketek gitu lo nikmati gitu. Berarti ya memang kalau misalkan itu ini menuju ke sana, berarti tinggal tunggu waktu sebetulnya ya. Makanya gue mau ready bikin 25 channel emang untuk ngurusin orang-orang yang nonton kayak gitu biar gue tetap dapat income. Karena ternyata itu ya. kasus ini tidak ada tindakan follow up yang tidak ada kejelasannya dan ternyata boleh-boleh aja jadi ya terus gue bisa aja kalau misalnya gue jadi apa yang kayak gitu ya gue tinggal bikin channel baru yang mungkin lebih rapih dalam artian lebih dimaklumi sama orang Indonesia gitu. Karena sekarang orang Indonesia udah nggak maklum translate nih. Ya udah gue ganti kata-katanya dikit. Berarti lu memang dari sisi kapitalis ya, Gue pengen memanfaatkan. Ngapain gue sekarang jadi yang idealis membenci gitu? Tidak boleh nih. Gue mah kalau jadi calon sarjana gue nggak bakal bikin enggak, gue tetap akan kayak gitu. Tapi gue bikin satu konten yang ngasih santunan ke anak yatim. Bukan terus membantu orang-orang miskin. Dimaafin lo sama orang Indonesia. Bukan gue yang ngomong, Coki. Langsung dimaafin lo. Saya memang melakukan kesalahan. Tapi uang AdSense saya akan saya sumbangkan ke orang-orang miskin kayak yatim piatu. Gua 25 channel. Semuanya channel-channelnya pasti gua akan coba kemas bagaimana nanti bisa menghasilkan beasiswa untuk salah satu subscriber gua nanti itu berarti ya planning gua. Kita sebagai closing ya. Kalau lu misalkan YouTube ke arah sana memang dan memang memperbolehkan dan masyarakat Indonesia tidak masalah akan konten yang seperti ini, ya gua bikin. Oke, kalau lu? Kalau gua ya siap-siap cari platform baru lah. Karena ya gue bilang tadi, ternyata setelah gue dapat kesimpulan setelah kita ngobrol gini, memang apapun yang tadinya nggak eksklusif, yang sesuatu yang tidak eksklusif lagi jadi alay sih. Betul. Ya tapi ya gue nggak bisa marah juga karena itu hukum alam. Ya kalau kita masih mau jaga idealisme kita, ya kita harus cari tempat lain untuk berkarya, platform lain untuk berkarya. Apa itu saat ini sih gue belum tahu. Gue lebih setuju sama Coki. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi kan lu akan berkarya di platform yang lain yang memang bisa jadi tempat menyalurkan idealisme lu, bagaimana konten itu dibuat dan akhirnya bagus segala macam. Tapi dikit nih Pak, mungkin banyak yang belum tahu orang gue ngomong kayak gini tuh karena gue sebenarnya nggak pure content creator. Gue juga orang yang behind the scene yang suka bikin kayak gitu. Makanya sebagai pembuat konten ya pasti akan memilih pindah platform, sedangkan gue sebagai yang emang lebih biasa behind the scene ya pasti akan memanfaatkan scene ini. Betul. Tapi SNO bening yang suka kalian di YouTube ya pasti ya kalian. Gue akan sama kayak Coki gitu kalau kalian ngomongin channel Eno Bening ya, tapi sebagai pribadi gue juga pasti mau kalau berarti lo berbisnis di channel seperti ini. Tapi secara pribadi ya saya akan ikut Coki juga gitu kalau misalnya buat mengekspresikan diri saya. Baik. Berarti pertama mungkin ada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasanya Eno Bening bisa langsung hubungi. Anda mau mendapatkan AdSense dengan cara cepat? Bukan. Nah, kalau dari gue sendiri gue sangat senang kalian berpikiran nanti akan mau ikut satu platform gitu. Ya karena saya mungkin akan membuat bareng ya gitu-gitu aja.
Mungkin. Waduh, langsung di blacklist sama YouTube. Oke, kalau gitu thank you banget udah nonton dan semoga bisa. Kalau kita sih mengharapkan ada point of view dari kalian karena POV ini juga istilahnya menganjurkan kalian juga untuk speak up kayak gitu loh. Gua suka nih sama POV karena kita bukan memberikan solusi jauh. Apakah argumen kita paling benar? Tidak juga. Tapi paling nggak kita mengangkat sebuah masalah supaya didiskusikan. Betul. Karena gue percaya dari sebuah diskusi kemungkinan akan ada solusi yang timbul. Iya. Oke, kalau gitu thank you for watching. Bye.